kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya. Sehingga kita dapat bertatap layar pada kegiatan pemahaman dan sosialisasi tentang budaya positif modul 1.4 program calon guru penggerak dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh barokah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rifki Mandala SPD IMPD. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami dan berkahilah apa yang kami lakukan ya Allah, dan tuntunlah kami ke dalam jalan kebaikan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami sampaikan terima kasih atas bimbingan doanya Pak Rifki. Selanjutnya kita memasuki acara inti adalah penyampaian materi mengenai budaya positif oleh Bapak Madiansa Esos IMPDI. Kami persilakan. Cek. Bagaimana, terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar Pak, jelas. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan Bapak Iswan Jati Kusuma SPD MSI, yang saya hormati senior manajemen tim, yang saya hormati Dewan Guru SMA Negeri Sumatera Selatan, dan teman-teman lainnya, guru-guru yang mungkin nanti akan ikut join juga di ruang Jimit ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah turut berkenan hadir, yang sudah turut bergabung di ruang tatap maya ini ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mulai pemaparan saya terkait tentang budaya positif modul 1.4, izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk kita mengawali ya supaya cair. Acara kita pada pagi hari ini diawali dengan pantun terlebih dahulu. Siap ya? Baik. Siap Pak. Di pagi hari minum jamu dibeli dari Mbok Gia.
Cakep. ilmu tiada jemu, supaya dunia akhirat jadi bahagia. Amin ya robbal Cakep. alamin. Jadi substansinya Bapak Ibu, saya minta kehadirannya di Tatap Maya ini melalui Jimit ini. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah guna menuntut ilmu. Jadi spesifiknya adalah sharing pemahaman saya terkait tentang modul 1.4 budaya positif dan juga sosialisasi budaya positif apa saja yang sudah dilakukan khususnya di sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, langsung saya izin Bapak Ibu ya untuk share terkait materi. Kok share screen bisa bantu? Nggak bisa share screen. Agak lemot jaringan apa ya? Oke. Oke. Tampil tidak Bapak Ibu? Tampil Pak. Di tampilan saya ini terbalik.
Di tampilan Bapak Ibu terbalik nggak bacaannya? Enggak, Enggak Pak. ya? Enggak, Pak. Yeay. Alhamdulillah kalau enggak. Baik, Bapak Ibu, jadi kembali lagi ini tentang aksi nyata khususnya di modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Jadi perkenalkan, saya CGP angkatan ke-10 atas nama Madiansa SSI MPDI. Sebelum ke materi, biar lebih menarik lagi ya Bapak Ibu, kita awali dengan ice breaking. Jangan hanya anak-anak kita kasih, sesama guru dan rekan juga kita kasih ice breaking. Oke, Pak. Oke, nah itu kita tebak gambar Bapak Ibu. Boleh raise hand, paling kalau raise hand itu saya tunjuk satu orang saja. Untuk yang lainnya boleh menjawab untuk di kolom chat saja ya. Itu ada gambar, silakan Bapak Ibu mungkin yang menjawab langsung boleh raise hand. Oke, Pak Bagus, saya persilakan. Apa itu jawabannya Pak kira-kira? Mata kaki, Pak. Kaki. Apakah betul ya? Baik, kita lihat jawabannya adalah oke, ya betul Pak Bagus, mata kaki. Ya betul ya, good, mata kaki. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke tebak gambar yang kedua. Ya, yang kedua itu ada orang lari, kemudian ada awan, ada lidah. Boleh untuk menjawab siapa Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Novi. Kayaknya sariawan lidah ya, Pak. Sariawan lidah itu orang lari, L diganti S, awan ada lidah. Oke, kita cek kebenarannya. Jawabannya adalah oke, betul, sariawan lidah. Ye. Oke, berikutnya gambar yang terakhir atau yang ketiga ya, Bapak Ibu, tebak gambarnya adalah ya, itu ada apa itu? Boleh dijawab? Oke, Batu ginjal. yang diizinkan yang raise hand ya. Ya, Ibu Agi Agila. Apa Bu Agi, boleh dibuka unmute-nya? Oke. Ya, betul ya. Jawabannya tadi adalah batu ginjal. Oke, Ginjal. terima kasih teman-teman. Ternyata pinter semua ya. Bisa terjawab. Belum had berarti yang diberikan. Baik Bapak Ibu, karena Pak Iswan sudah join di tetap maya kita pada pagi yang berkah ini, kami skip dulu kamu nak demo, penyampaian izinkan dong kami kami. besok nak demo, lajulah sampai ke akar-akarnya gitu. Waktu selanjutnya Kalau kami berikan antiran kepada nelpon saya, moderator Ibu WA. Wanda. Pada Wanda disilakan. Baik, terima kasih Pak Madi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan Bapak Iswan Jati Kusuma SPD MSI. Untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan arahan dan sambutan dari yang terhormat Bapak Iswan Jati Kusuma. Kami persilakan.
Cari tempat dulu. Sudah. Selamat Halo pagi, Pak Pak Madi. Irwan. Ya, Baik, Bapak Ibu, akan ada sambutan dan arahan dari yang terhormat Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan kepada Bapak Iswan Jatikusuma SPD MSI. Kami persilakan. saya masuk mobil aja dulu biar nggak berisik. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kondisinya darurat tempat ya, karena sedang ada kegiatan di sebelah. Terima kasih Pak Madi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri kita semua. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana implementasi dari hasil kegiatan kita ini nanti di kelas kita. Saya kira itu yang ditunggu oleh kita semua, supaya tidak hanya sekedar teori yang semakin canggih kita miliki, tapi juga bagaimana pengaplikasiannya di kelas sehingga berdampak baik kepada situasi di kelas kita dan juga berdampak baik kepada anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi pagi saya sampaikan banyak sekali pembiasan-pembiasan yang kita lakukan di sekolah, tapi juga perlu ada penyadaran. Supaya apa? Supaya kebiasaan itu menjadi sebuah kesadaran yang bisa dilakukan oleh anak-anak, tidak saja saat mereka berada di kelas atau berada di SMA Negeri Sumatera Selatan, tapi juga menjadi kebiasaan, menjadi kesadaran mereka untuk dilakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang paling penting dari proses yang harusnya dilaksanakan. Kalau pembiasaan rasanya di SMA Negeri Sumatera Selatan luar biasa nih pembiasaannya. Bahkan kemarin saya bicara dengan 2 anak dari IGS yang sedang belajar debat itu pembinaan Bu Naya. Mereka sepertinya tulus menyampaikan betapa banyaknya program-program pembiasaan yang ada di sekolah kita yang rasanya katanya nggak ketemu di sekolah mereka gitu kan. Ya, jadi saya pikir orang lain menilai ini baik. Alangkah sayangnya kalau hal-hal yang baik ini tidak menjadi sebuah kesadaran bagi anak-anak untuk bisa dilakukan di luar sekolah. Karena inti dari pembiasaan ini adalah memberikan kesadaran mereka untuk melakukan hal-hal yang baik itu di rumah dan dalam keseharian mereka. Itulah yang namanya perubahan karakter gitu ya, dari tidak baik menjadi baik. Dari apa itu Pak Madi, bahasa Arab ya Pak Madi, syariat menjadi apa Pak? Kita kan banyak syariat aja nih. Nah, sudah masuk ke hakikat ya. Ada level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi hal itu dilakukan karena kesadaran, karena memang itu yang harus dilakukan, bukan karena ketakutan akan kena marah guru, bukan ketakutan karena akan dihukum gitu kan. Tapi menjadi sebuah kesadaran mereka melakukan itu karena memang kebutuhan hidup mereka seperti itu. Saya kira itu yang harus ditingkatkan di anak-anak kita. Kalau pembiasaan syariatnya sudah pas, sudah ketemu semua. Tinggal bagaimana ini menjadi gaya hidup anak-anak kita. Gitu. Saya kira itu yang bisa pesan-pesan moral yang hari ini bisa disampaikan. Selamat kepada Pak Madi Hansah. Kalau saya suruh buka ya hari ini ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan apa nih Pak Madi namanya tadi? Kegiatan sharing oleh Pak Madi Hansah kita buka. Kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iswan atas sambutan dan arahannya. Kembali ke materi yang akan dibawakan oleh Pak Madiansah. Saya mau rapat ke lokasi lagi ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Iswan atas pembukaannya yang sudah merestui dengan sangat untuk acara ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke materi kita. Jadi menyikapi apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, bahwa harapannya melalui
program guru penggerak ini yang terspesifik dalam budaya positif ini. Jadi tidak hanya sebatas teori, harapannya dapat kita praktikkan di dalam keseharian kita ya. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, artinya di kelas, di sekolah pun sebetulnya bisa juga dipraktikkan di rumah kita masing-masing. Kemudian juga kita memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, kita tarik bahwa diutus ke dunia ini untuk apa? Ya, untuk liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia-manusia yang dahulu itu jahiliyah. Ya. Jahiliyah itu sendiri sebetulnya bukan berarti mereka itu secara bahasa artinya bodoh. Ya. Tetapi kita ketahui produk-produk zaman dulu itu bertahan sampai sekarang seperti piramid spoon. Tapi lebih kepada jahiliyahnya adalah jahiliyah terhadap menerima kebenaran. Artinya dia menutup diri, ibarat kata gelas, ya, tutupnya sudah ia pasang, ya, dia tidak lagi akan menerima air ataupun kebenaran dari orang lain. Ya. Terkorelasi dengan itu juga ada pepatah Arab menyebutkan unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi lihatlah apa-apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut, ya, tapi tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Di sini tujuannya apa? Biar kita dapat memposisikan diri kita menjadi orang yang tawadu, rendah hati, ya. Jadi segala sesuatu yang disampaikan orang itu selagi ketika dia pola pikirnya, mindsetnya untuk kebaikan, insya Allah di situ terdapat sisi-sisi kebaikannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi sharing screen-nya ya. Izin. Oke, apakah tampil Bapak Ibu? Tampil, Pak. Ya. Baik, adapun yang akan kita sharingkan, ini pun saya ambil dari pemahaman saya ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, wabil khusus pada modul 1.4 pembagiannya. Ya. Jadi ada beberapa modul. Nah ini merupakan penugasan dari modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Jadi yang akan saya sampaikan di sini yakni tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah posisi kontrol refleksi, yang kelima adalah keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Adapun pengertian daripada disiplin positif ini kami ambil kata-kata ini dari modul 1.4, yakni merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi untuk disiplin positif ini nanti goalnya ataupun endingnya adalah budaya positif Bapak Ibu. Jadi ketika seorang anak, baik anak kandung, anak angkat, anak atau peserta didik murid, harapannya ketika melakukan suatu disiplin positif itu hendaknya yang apa-apa mereka lakukan itu tidak ada mengandung 3 unsur ini Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada unsur sogokan, dalam artian kalau bahasa kerennya adalah reward, ya. Kemudian tidak ada unsur ancaman maupun hukuman, punishment. Nah, 3 contoh ini merupakan faktor eksternal. Jadi faktor yang disebabkan orang. Jadi harapannya budaya positif ini ataupun disiplin positif ini muncul dari diri sendiri.
kesadaran daripada seorang anak ataupun peserta didik itu sendiri ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Ya, berikutnya yakni apa itu budaya positif? Jadi ketika kita melihat dua kata ini budaya positif, yakni dari model tersebut bahwa perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang itu diterapkan di sekolah. Jadi budaya, kebiasaan yaitu yang bernilai kebaikan, positif ya. Yang itu tentunya ya ketika hal tersebut baik ya, positif. Nah, maka harapannya dijadikan budaya kebiasaan ya Bapak Ibu. Dan itu harus terkorelasi dengan nilai-nilai ataupun keyakinan universal ya. Ini kalau bahasa kementeriannya. Kalau bahasa agamanya tentunya sesuai dengan ketentuan agama, tidak melanggar daripada agama kita Islam ya. Jadi budaya itu boleh dilanjutkan ketika itu mengandung unsur positif dan tidak melanggar daripada syariat, apalagi hakikat maupun ma'rifat daripada agama tertentu. Atau dalam hal ini karena saya adalah guru pendidikan agama Islam, maka agama Islam. Baik, apa saja nilai-nilai tersebut ya Bapak Ibu? Nah, inilah ya. Jadi nilai-nilai itu kebajikan yang universal itu ini sendiri merupakan karakter daripada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Ya, tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu. Jadi kebajikan universal itu berawal dari sini. Jadi ketika seseorang tersebut beragama, entah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, itu bersumber daripada ini. Dia mempunyai keyakinan, ya. Setelah yakin, ya, beriman, harapannya perilakunya adalah perilaku yang bertakwa, kemudian endingnya, goalnya adalah berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulianya itu jangan hanya sebatas di atas kertas atau rapor saja, tapi memang betul-betul berakhlak mulia ya keseharian. Nah, ini merupakan manifestasi daripada nilai ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mandiri. Jadi hidup mandiri itu sebetulnya sudah kita awali Bapak Ibu ya. Sudah kita awali dari kita kecil ketika kita mau belajar berjalan. Jadi ketika belajar berjalan itu jika seandainya seumpama ya kita ini atau Bapak Ibu itu ketika mencoba mau berdiri jatuh ya, mencoba lagi ya berdiri jatuh, akhirnya putus asa, saya yakin dan percaya sampai dengan usia ke sekarang tidak akan bisa berjalan Bapak Ibu. Jadi apa ya, tanpa bantuan orang lain, walaupun kadang orang tua itu membimbing ya, tetapi tetap harus kemandiriannya itu dikedepankan. Itu ya. Jadi apalagi untuk hal yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Ini goalnya apa ya? Artinya memberdayakan the function of our brain ya, otak kita difungsikan fungsinya gunanya. Jadi ketika sudah Allah berikan pembentukan yang sempurna, kalau bahasa agamanya itu adalah fi ahsani taqwim. Memang hewan, binatang itu Allah berikan otak, tapi the function-nya itu tidak maksimal ya. Nah, kita manusia karena dalam pembentukan yang sebaik-baik bentuk, maka bernalar kritis ini harus diasah ya. Otak sendiri itu akan berpikir dengan cerdas, dengan baik, dengan maksimal itu ketika diasah. Tapi jika kita membiarkannya sudah ya, ini ada pembelajaran, wah sudah ya, otak saya sudah lemot, atau asumsinya gini, saya mau melanjutkan pendidikan S3, wah saya sudah tua ya. Nah, ketika mengklaim dirinya sudah tua, itu sebetulnya menutup gelas tadi. Padahal sebetulnya apa Bapak Ibu ya? Sebetulnya otak kita ini lebih canggih otak kita ketimbang komputer ya. Cuma kitanya saja yang bermalas-malasan ya. Jadi ketika kita mencoba, apalagi sudah mendaftar misalkan kuliah tersebut, oh ternyata ada yang lebih tua dari saya usianya ya. Nah, mungkin bisa
Jadi bagi teman-teman juga mungkin ketika mau melanjutkan S2 ya, mungkin ketika awal merasa sudah tua, kalau sudah daftar yakinlah pasti ada yang lebih tua ya dari kita. Walaupun misalkan kita yang paling tua, ya paling tidak ya semangat kita yang muda. Baik, lanjut. Nilai kebajikan universal tersebut Bapak Ibu, yakni kebinekaan global. Jadi dalam Islam itu al-ikhtilafu fi ummati rahmatun. Keberagaman, kebinekaan dalam umatku kata Rasulullah itu adalah sebuah rahmat. Artinya apa? Ya, kebinekaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita jangan anti kebinekaan, kita jangan anti keberagaman. Ya. Itu adalah sebuah keniscayaan, kita harus menerimanya. Tinggal nanti kita menyikapinya sebijak sebaik mungkin. Oke, berikutnya yang kelima, bergotong royong. Jadi bergotong royong, ya, ta'awun kalau bahasa agamanya. Nah, ini sendiri kita meyakini ya Bapak Ibu ya. Kita sendiri tidak dapat menggunakan baju seperti yang saya pakai sekarang ini jika hanya saya sendiri yang mengadakannya atau memunculkannya ya. Jadi perlu mungkin tukang benang, tukang jahit, belum lagi diolah sebelumnya mungkin dari domba dan sebagainya ya. Jadi kita perlu gotong royong. Jadi untuk menjadi sebuah baju ini itu perlu tahapan yang panjang Bapak Ibu ya. Panjang sekali. Maka kita perlu bantuan orang lain. Nah, seperti untuk Jimit kita ini ya. Saya pribadi minta bantuan Ibu Novi selaku Pasil ya. Terima kasih banyak Bu Novi yang sudah memfasilitasi kami, karena kalau untuk menggunakan fasilitas Zoom free hanya 40 menit Bapak Ibu ya. Kemudian ada Bu Wanda ya, yang siap jadi MC, tadi ada Pak Rifki mungkin doa, begitu pula Pak Iswan yang sangat merestui program-program peningkatan diri kita Bapak Ibu ya. Jadi perlu apa? Gotong royong, saling bantu membantu. Yang terakhir adalah kreatif ya. Kita hidup itu harus kreatif ya. Supaya kenapa? Tidak terlindas oleh zaman. Kalau tidak kreatif ya, kita ketahui dulu semasa saya kuliah itu mungkin izin ya menyebutkan salah satu produk handphone yang inisialnya N itu karena tidak mengupgrade diri akhirnya sekarang tertinggal ya. Jadi harus kreatif, harus melihat keadaan ya, apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, begitu pula kita guru-guru ini Bapak Ibu ya. Mungkin sudah merasa lebih tua ya. Kemudian pangkat golongan PNS-nya sudah golongan 4 dan sebagainya. Wah, saya tidak perlu lagi nih ya mengupgrade diri, tidak Bapak Ibu ya. Dalam Islam itu konsepnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya apa liang lahat? Sampai kita meninggal dunia Bapak Ibu ya. Tidak ada batasan akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika sudah ruh berpisah dengan jasad. Jadi ini cakupan secara globalnya 6 poin ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang harus tertuang di dalam modul ini, budaya positif ini. Lanjut. Nah, ini Bapak pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara berpesan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita merdeka itu harus dipahami Bapak Ibu, bukan merdeka itu berarti lepas, tidak ada aturan, tidak ada disiplin, bahkan sebaliknya, disiplinnya harus lebih kuat ya. Jadi ketika seseorang merdeka itu ya, disiplin dirinya itu harus lebih kuat. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatur dirinya. Lanjut kalimatnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Artinya misalkan kalau saya contohkan di sekolah ya Bapak. Jadi ketika kita sendiri mungkin belum cakap untuk mendisiplinkan diri, ya bisa disikapi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, nanti dalam bahasan ini
itu nanti ada disebut dengan keyakinan ya, nanti for the next slide or tampilan. Jadi itu ya Bapak Ibu, apa dari kata-kata yang kita ambil ya. Jadi ketika seseorang itu merdeka, artinya secara fitrahnya dia sendiri harus memiliki disiplin diri yang lebih kuat lagi ya. Artinya ketika orang tersebut masih diarahkan oleh orang lain belum merdeka. Itu. Baik, lanjut. Nah, ini kita masuk ke motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, yakni menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Yang ketiga, yakni menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, untuk motivasi ini, 3 motivasi ini Bapak Ibu, yang 2 ini, yakni menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini adalah jenis motivasi eksternal dari luar, dari orang lain. Jadi ketika kita mendisiplinkan diri karena takut dengan hukuman ya yang dibuat oleh sekolah atau oleh kita sebagai guru di kelas Bapak Ibu ya, artinya kita ataupun murid tersebut motivasinya masih bersifat eksternal. Kemudian melakukan sesuatu kepengen dapat reward, imbalan ya. Nah, itu artinya kita masih bersifat motivasinya itu eksternal. Yang idealnya, jadi ini harapan dan goal kita Bapak Ibu, apa itu motivasinya? Yakni dari internal menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan. Bahasa tulisan ini yang mereka inginkan. Jadi apa konsepnya ya? Kalau kita ingin maju, maka ya motivasilah diri kita sendiri. Ya. Jadi menghargai diri sendiri, memantaskan diri. Ingin seperti apa kita ya. Artinya 2 impact untuk motivasi perilaku manusia dari faktor eksternal ini itu hanya bonus saja ya, apalagi yang sifatnya reward ya. Dapat alhamdulillah, tidak dapat sudah ya. Lebih kepada adalah kalau bahasa agama itu luruskan niat. Jadi luruskan niatnya ya. Adalah untuk menghargai diri sendiri, memantaskan diri sendiri, sehingga nanti goalnya ya kalau kita dalam kepercayaan agama Islam, ketika diri dapat dipantaskan untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah insya Allah nanti akan dapat ya. Baik Bapak Ibu, izin untuk lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin, yakni bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu ketika sudah diberikan nyawa, kehidupan, dia harus fight dapat bertahan hidup ya Bapak Ibu. Jadi dapat mengatasi masalahnya sendiri, ya, dapat mengadakan kebutuhan sandang pangan dan sebagainya. Yang kedua rasa kasih sayang dan terima tentunya ya. Jadi rasa kasih sayang dan terima ini kebutuhan kita, fitrah kita Bapak Ibu ya. Jadi seorang anak yang perlu kita sayangi. Kemudian ketika kita di sekolah perlu saling menerima, menghargai ya. Apabila kita menerima orang lain, menghargai orang lain, tentu ya kita akan dihargai juga Bapak Ibu. Yang ketiga penguasaan ya, harus menguasai. Kemudian lanjut adalah kesenangan, ya tentunya goal daripada kesenangan ini adalah kebahagiaan ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kebebasan. Nah, bebas di sini pun ya harus bebas, bukan lepas tanpa aturan. Ketika sudah tertanam budaya positif, tentu kebebasannya itu mempunyai koridor, mempunyai ketentuan yang tidak melanggar. Kalau di sekolah itu berarti adalah keyakinan sekolah ya. Kemudian itu jika dalam agama tentunya nilai-nilai yang diyakini yang itu merupakan tidak melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masih siap lanjut Bapak Ibu? Lanjut Pak. Iya Pak. Lanjut ya. Ya.
kita habiskan ini saja dulu ya. Nanti ada Q&A, kemudian juga ada ice breaking yang kedua nanti. Baik, yang berikutnya ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Jadi ini penguatan ketika kita sudah mengambil menentukan profesi kita menjadi seorang pendidik ataupun guru ya. Nah, ini berdasarkan daripada modul 1.4 ternyata ada 5 posisi kita. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang mana yang paling ideal Bapak Ibu? Boleh raise hand? Boleh yang untuk berpendapat. Oke, Pak Bagus, Masya Allah ya, Pak Bagus aktif sekali. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Yang paling ideal Pak ya? Iya. Manajer Pak. Masya Allah. Yakin? Yakin Pak, kunci. Oh, ya kita lock ya. Tidak mau phone a friend ya, atau 50-50. Oke, sip. Sebelum kita ke jawaban Pak Bagus ya, izin saya menjelaskan masing-masing dulu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum ya, yang mana biasanya karakter kita ketika di situ adalah selalu menghardik, ya, membentak, memberikan hukuman fisik maupun verbal kepada murid, pun mungkin kepada anak kita masing-masing ya. Bapak ini ya hobinya menghukum, bapak ini pemarah, apa impactnya? Ya ini murid nanti akan jadi pendendam ya Bapak Ibu, pendendam jujur. Saya sendiri kalau mau jujur ketika saya SMP ya saat itu upacara, jadi tidak membawa topi, artinya ketika upacara tersebut saya tidak memakai topi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah upacara siapa saja yang tidak menggunakan topi itu dipanggil oleh salah satu guru ya, tidak usah sebutkan namanya. Saat itu ada 5 orang, jadi kami dibariskan di depan tiang bendera ya. Hanya kesalahan salah topi itu kami berlima ditempeleng oleh bapak itu Bapak Ibu. Jadi langsung ke hukuman fisik ditempelengnya. Nah sampai detik ini, sampai hari ini saya masih terngiang ya. Dan nama bapaknya saya ingat walaupun saya tidak dendam. Ya. Jadi ya memang mungkin ketika zaman-zaman guru saya dulu literasinya masih kurang ya Bapak Ibu. Nah, hikmahnya adalah sekarang kita jangan menjadi guru seperti itu ya. Jadi jangan kita menjadi guru penghukum, salah dikit tempeleng ya. Kemudian salah dikit mungkin dikatain wah kamu ini ya malas bener dan sebagainya. Intinya memojokkan ya. Jangan Bapak Ibu ya. Setiap kata-kata perbuatan yang kita keluarkan itu hendaknya kita evaluasi. Baik, lanjut ke berikutnya. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah itu indikatornya suara kita tersebut lembut, menyalahkan murid tapi substansinya. Apa impactnya? Membuat murid merasa bersalah, rendah diri. Contoh ya. Wah ya, Wulan, gara-gara kamu tidak mengumpulkan tugas misal matematika ya, atau PAI, akhirnya ibu tidak bisa ya menginput nilai untuk ngeprint raport. Jadi intinya apa? Menyalahkan karena mungkin siswa tersebut teledor dan sebagainya ya, sehingga dia terposisi salah Bapak Ibu. Wah ya salah benar saya ini ya. Akibat saya Pak Madi atau guru A, guru B itu tidak bisa ngeprint raport dan sebagainya. Nah ini ternyata tidak betul Bapak Ibu ya. Walaupun realnya memang ya dia telat ngumpul ya. Nah, ternyata tidak betul menumbuhkan rasa bersalah kepada anak tersebut. Kenapa? Anak sendiri menyebabkan karena berlarut-larut salah tersebut akhirnya dia rendah diri ya.
Oh, gara-gara ibu. Akhirnya mungkin berimpact ke mata pelajaran lain. Ya, jangan ya Bapak Ibu. Jadi kita mengevaluasi diri. Yang ketiga sebagai teman, ya, kontrolnya. Jadi guru tersebut bersikap ramah, cenderung bersenda gurau. Impact-nya apa? Yakni membuat seorang murid tersebut kurang mandiri, bergantung kepada kita. Ya. Artinya apa? Kita harus di posisi ini boleh, ya, tapi kalau bahasa agama itu khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu ya sedang-sedang saja. Suatu waktu kita bisa memposisikan diri sebagai gurunya, suatu waktu kita bisa berposisi sebagai temannya, tapi tetap yang impact-nya ini ketika dia terbaca oleh kita sangat ketergantungan atau tidak mandiri, kurang mandiri, ya kita harus menjaga jarak, harus memahamkannya, ya. Jadi boleh ramah, ya. Kalau guru-guru SD itu kadang mungkin saling kejar-kejaran dengan murid, ya. Ya paling kalau guru SMA apa nih contohnya? Ada yang boleh? Mungkin saling tepuk, ya. Pak Bagus lagi resen. Oh, ini guru yang mantap ini. Silakan Pak Bagus. Cek. Terdengar suara saya, Pak? Jelas sekali, Pak. Nah, ya. Kalau SMA ini biasanya apa ya? Ini di sekolah umum sih biasanya banyak kan. Misalkan terlambat diminta untuk push up kayak gitu, Pak. Penghukum itu, Pak. Kalau Ya, teman, menghukum. Gimana, Pak? kalau posisi teman, Oh, kalau posisi teman harusnya ya mengingatkan gitu ya, ditanya kenapa terlambat gitu. Besok biar nggak terlambat lagi, bagaimana caranya gitu. oke, bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Bagus atas pencerahannya. Ya. Jadi ketika terlambat, ya ditanya kenapa terlambat, kemudian besok bagaimana caranya supaya tidak terlambat, ya. Oke, saya save dulu jawaban dari Pak Bagus. Terima kasih banyak. Baik, ya kita lanjut Bapak Ibu. Jadi itu teman. Ya, berikutnya adalah pemantau. Ya, mantau. Ya, ini nada bicara ekspresi kita sebagai seorang guru itu selalu datar Bapak Ibu, ya. Ya, ibarat kata pengawas mantau terus datar, ya. Apa impactnya? Ya, menghitung reward punishment tanpa nilai kebajikan yang diberikan. Jadi kamu saya hukum karena melakukan kesalahan bla bla bla. Kamu, ya, saya kasih reward bintang karena melakukan kebaikan bla bla bla. Nah, ternyata tidak baik juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang idealnya apa? Yakni yang kelima ini, ya. Yang kelima ini adalah posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Yakni apa tujuannya terciptanya identitas positif pada murid sehingga membantu murid dalam memecahkan masalah. Impact-nya apa? Murid tersebut menjadi mandiri, percaya diri, dapat memecahkan masalah sendiri. Artinya apa? Ya, jadi seperti yang contohkan oleh Pak Bagus tadi, murid sendiri itu menyebutkan kesalahannya. Apa kesalahannya? Oh, saya sering datang terlambat ke sekolah, Pak. Apa kira-kira penyebabnya? Oh, karena bangun kesiangan, ya. Nah, supaya kamu tidak bangun kesiangan lagi, kira-kira apa solusi yang dapat kamu lakukan? Artinya kita menggali, ya, dari peserta didik itu sendiri solusi yang dapat ia pecahkan dengan sendirinya, ya. Mencari solusi sendiri. Kita hanya memberikan stimulus, menuntun, mengarahkan, ya. Jadi sehingga ketika seseorang tersebut, murid tersebut dengan sendirinya mengetahui apa masalahnya, apa penyebabnya, kemudian dapat mencari solusinya, artinya mandiri dong, ya. Mandiri. Nah, begitupun mungkin dapat kita terapkan bukan hanya di sekolah pada murid, pada anak kandung kita, ya. Anak kita latih untuk mandiri.
Contohnya ketika misalkan untuk mengambil barang, selagi memang barang itu tidak berbahaya dan bisa diambil sendiri, jangan kita ambilkan. Ya. Silakan ambil sendiri. Ya. Jangan dikit-dikit diambilkan, dikit-dikit apa yang ia butuhkan diadakan. Ya. Nah, apalagi mungkin bagi kita teman-teman ya, yang anaknya baru satu atau anak tunggal ya, kita latih anak kita itu. Jangan anak itu selalu dikit ngomong langsung kita adakan ya. Artinya apa? Ya untuk mendidik dia supaya ada nilai fight-nya, supaya bisa memecahkan masalah sendiri, ya intinya memunculkan nilai-nilai positif pada dirinya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk Bapak Ibu ke prosedur urutan ketika pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Mungkin izin di sini hanya spesifik kelas dulu ya, karena kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas khususnya para advisor wali kelas. Nah, tahapannya ternyatanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mempersilakan warga kelas ya. Ini biar kita sama-sama paham para advisor untuk apa? Mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi wali kelas itu meminta ide-ide peserta didik murid tersebut, mungkin bisa dituliskan di whiteboard di depan atau mungkin dituliskan di kertas sticky kemudian ditempelkan ke depan, boleh ya. Apa-apa ide peraturan yang diinginkan seorang murid itu kita izinkan untuk dituangkan. Sudah. Kemudian yang kedua mencatat semua masukan. Jadi dari ide-ide tadi dicatat, jangan hanya katakanlah dibuat, ditempel, atau ditulis di whiteboard, tidak difoto, tidak didokumentasikan atau tidak dicatat dalam catatan kita Bapak Ibu ya. Lewat saja, hanya hari itu saja ya. Kemudian yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, nanti pada tampilan berikutnya ada contohnya seperti apa kalimat negatif yang harus kita rubah untuk menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi bisa sewaktu-waktu atau dalam waktu temporer, mungkin durasinya 2 bulan atau 1 semester, keyakinan kelas itu bisa ditinjau ulang Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ya, itu tidak permanen ya, bisa ditinjau ulang ketika sudah meningkat misalkan dari 5 poin. Nah, catatan untuk keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya. Jangan banyak-banyak sampai 20, susah nanti ya murid kita untuk menghafal mengingatnya. Mungkin cukup ya 5 saja ya sehingga bisa diingat, bisa hafal mereka itu. Nah, ketika for the next semester mungkin dari 5 itu 3 atau 2 yang sudah terrealisasi dan sudah menjadi budaya. Boleh dihapuskan ya, mungkin menjadi 3. Nah, mau ditambah lagi boleh, mau tetap 3, pengurangan dari 2 itu boleh. Artinya sifatnya fleksibel ya. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun tersebut. Nah, di sini tulis angka 3 sampai 7, artinya minimal 3, maksimal 7. Apa fungsinya supaya mudah untuk diingat oleh murid, juga mudah diingat oleh wali kelas ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita lihat keyakinan kelas kita. Oh, ternyata melanggar ini. Yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Artinya apa? Ketika sudah dituangkan dalam kertas, entah itu wujudnya karton atau apa, nah seluruh warga kelas itu hendaknya menandatangani. Apa fungsinya? Ya, karena sudah dibubuhkan tanda tangan, artinya kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kesepakatan seluruh anggota kelas, misalkan kalau grade 10 itu ada orang 30 atau 11 ada orang 25 plus advisor wali kelas. Bubuhkan ya. Jadi bukan hanya ketika mau jual beli tanah kita membubuhkan tanda tangan ya. Bapak Ibu ya. Jadi untuk kesepakatan kelas ya namanya kesepakatan ya. Ya, diyakini itu adalah suatu kebenaran, tanda tangan. Yang terakhir yakni keyakinan kelas itu ditempel. Nah, di kelas cari posisi yang strategis, yang mudah terlihat, jangan tidak ditempel ya. Ya, siapa saja
yang melihatnya itu akan hafal ya. Jadi kalau ditempel, dilihat setiap hari, hafal Bapak Ibu ya. Pengalaman saya dulu ketika masih ngeblank untuk pembelajaran bahasa Arab ya, saya tulis per hari itu 5 vocab, 5 mufrodat. Kalau in Arabic itu saya tempel di lemari saya. Every day saya lihat ya. Jadi ketika bertambah saya ganti dengan vocab dengan mufrodat yang lain. Kenapa? Karena tuntutannya every time di pondok itu harus menggunakan bahasa Arab, termasuk di SMA Sumsel ya. Jadi kalau di posisi sebagai seorang murid, dia pun juga kita guru, mana-mana vocab yang baru itu ya kita catat, kita tempel ya, idealnya. Artinya kembali ke keyakinan ini supaya bisa dilihat oleh seluruh warga kelas, ditempel di tempat-tempat yang strategis ya. Kalau di kelas kita itu ada green board-nya, oke, tempel situ ya Bapak Ibu. Jangan hilang. Jadi bisa evaluasi kembali keyakinan kelas itu sudah ditempel atau belum ya. Kemudian berikutnya dari mungkin 3 poin atau 7 poin itu yang mana nih yang sudah menjadi budaya ya, boleh dihilangkan dari catatan ya. Kalau dari kebiasaan sehari-harinya tidak, karena sudah katakanlah mungkin istilah lama itu mendarah daging ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini yang kata saya tadi. Jadi contoh daripada keyakinan kelas. Jadi ketika sebelumnya kita membuat peraturan ya, hukuman-hukuman ketika kita belum mempelajari daripada modul 1.4 tentang budaya positif ini, banyak kita sering mencantumkan kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ya. Contohnya 3 ini misalkan, tidak boleh datang terlambat ya ke sekolah ataupun ke kelas. Nah, dirubah apa? Disiplin. Setiap murid harus berdisiplin. Setiap guru harus berdisiplin dan lain sebagainya. Ya, setiap anggota rumah harus berdisiplin. Ya. Yang kedua, tidak boleh mencontek ya. Tentunya kita sangat tersinggung bagi peserta didik yang mencontek. Nah, kalimat negatifnya itu diganti ya. Contoh di sini adalah selalu jujur ya. Karena goal daripada tidak mencontek itu seorang murid, seorang peserta didik ya Bapak Ibu ya, kita didik untuk menjadi orang yang jujur ya. Nah, ketika jujurnya sebetulnya tidak hanya berimpact tidak mencontek Bapak Ibu ya. Ketika di asrama dia tidak akan mencuri uang temannya ya, tidak akan mencuri training temannya dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, ini tidak boleh melakukan bullying. Jadi dirubah ya. Dengan apa kalimatnya? Misalkan selalu menghargai orang lain. Ya. Kenapa? Karena orang melakukan bullying itu kan dia merasa mempunyai power, kekuatan ya. Sehingga membuat orang-orang yang dirasa lemah dibanding dia ya, dibulinya. Baik sifatnya verbal, fisik, cyber ya. Jadi ketika kita memposisikan diri harus bisa menghargai orang lain, walaupun tubuh kita lebih besar, lebih strong ya, maka ya akan kita lakukan ya. Dan ini harus tertanam khususnya di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Insya Allah di SMA Sumsel sudah tertanam karena ini bagian daripada proyek kita sudah 2 tahun berjalan, tidak ada bullying di sekolah insya Allah ya. Dan anak-anak kita pahamkan ya, tentang hal itu. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Jadi segitiga berarti ada 3 sisi ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi ketika anak tersebut bersalah jangan langsung dimarah kau ninian ya. Apa nak maling misalkan kalau dia mencuri ya. Maka distabilkan dulu ya. Misalkan kalimatnya apa? Oh, memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Melakukan kesalahan ya Bapak Ibu, kalau mencuri belum tentu kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu ya. Artinya kita cross check apakah benar ya kesalahan ini kamu lakukan di sekolah dan sebagainya, kita checking ya, cross check. Ketika ia membenarkan
Nah, kemudian kita kembalikan ke yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita tadi? Ya, seluruh murid harus jujur. Nah, jadi ketika seluruh murid harus jujur, maka ya dia tidak akan mencuri, Bapak Ibu. Jadi simpelnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Dikit lagi ya, Bapak Ibu, sabar. Sebentar lagi. Nah, ini bahasa-bahasa modulnya ketika menstabilkan identitas, guru membantu murid untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai positif yang mereka miliki. Hal ini membantu memperkuat identitas mereka dan memberikan fondasi yang kuat untuk perbaikan. Itu tentang menstabilkan. Validasi tindakan yang salah. Guru mengakui dan mengkonfirmasi. Jadi mengkonfirmasi kesalahan siswa tersebut, murid tersebut, Bapak Ibu, bahwa tindakan yang dilakukan oleh murid itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun aturan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan validasi, murid merasa dihargai, ya, didengar dalam proses restitusi. Jadi saling menghargai, mendengar. Kemudian yang ketiga tadi, ketika menanyakan keyakinan yang telah disepakati kelas khususnya, jadi guru melibatkan murid dalam diskusi untuk mengeksplorasi keyakinan yang telah disepakati bersama. Kan keyakinan tadi kan dibuat bersama-sama ya Bapak Ibu, ya. Jadi sudah itu kita terapkan di kelas khususnya semua advisor. Nah, ini tentunya melibatkan pertanyaan yang melibatkan murid untuk merenungkan kembali ya tindakan mereka dan memahami dampak terhadap diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi itu untuk 3 langkah ini ya, istilahnya itu segitiga restitusi. Nah, ini ada pengamalan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Saya ganti ke sharing videonya. Oke. Oke, tampil ya itu Bapak Ibu. Tampil ya. Tampil. Oke. Nah, ini video singkat terkait pengamalan budaya positif yakni 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, ini bahasa secara umumnya. Kalau bahasa Islamnya itu adalah ketika senyum artinya mengamalkan tabassumuka fi wajhi ahika sedekatuh ya. Senyum kita terhadap saudara kita itu dinilai sedekah Bapak Ibu. Oke, tidak berpanjang kalam, kita lihat dulu videonya ya, izin. Ya, itu Bapak Ibu videonya. Oke, yang terakhir tadi terima kasih. Tentunya untuk budaya positif ini ya Bapak Ibu sudah sangat banyak sekali khususnya di SMA Sumsel diterapkan oleh peserta didik kita, murid-murid kita. Nah, ini hendaknya ya menjadi darah daging, tidak sebatas lip ice ataupun bahasa Pak Iswan tadi sebatas apa ya syariat ya. Baik, ini Pak Arman Resen, boleh Pak Arman silakan. Ya, izin Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Madi, saya tidak bisa mengaktifkan kamera pada saat ini, sedang ada di tempat publik. Ya, Saya boleh mungkin bisa
ingin sedikit bertanya nih Pak Madi, terkait dengan keyakinan kelas tadi yang di slide Pak Madi ada tentang keyakinan kelas di situ ada kata-kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, saya izin bertanya Pak Madi, itu apa namanya kalimat-kalimat semacam itu bukankah mengindikasikan peraturan kelas? Kata adanya redaksi atau narasi tidak boleh gitu. Soalnya kalau untuk keyakinan kelas, itu mungkin kalimatnya bisa lebih positif, Pak Madi. Di situ tukar pikiran sedikit. Karena tadi kebetulan saya baru masuk dan pas saya masuk melihat di slide-nya Antum yang bagian apa keyakinan kelas. Mohon dikoreksi Pak Madi jika saya keliru. Ya, Afwan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arman. Sebetulnya nanti ada sesi Q&A-nya ya, teman-teman Pak Arman. Tapi tetap saya save dulu ya untuk sesi Q&A-nya. Jadi terkait ada tadi kalimat-kalimat tidak boleh ya. Baik, bagaimana Bu Wanda, kita ke sesi Q&A ya. Baik, Silakan. Pak Madi. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, Pak Madi. Baik, kami akan buka beberapa sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kami persilakan. Izin mungkin menjawab pertanyaan Pak Arman dulu mungkin ya, Bu Anda. Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih Bu Anda. Oke, tampil ya Bapak Ibu itu ya. Tampil ya. Tampil. Baik, terima kasih Pak Arman atas pertanyaan. Sebetulnya lebih kepada ini tabayun ya, proses karena beliau sedang di luar, artinya belum fokus. Jadi ini bukan langsung menjadi keyakinan, bukan keyakinan kelas. Ini contoh ketika kita merubah dari kalimat negatif ke kalimat positif yang itu akan digunakan, dipakai untuk keyakinan kelas. Jadi ketika ada kata tidak ini, nah ini masih berupa peraturan ya. Jadi masih berupa peraturan. Nah, ini dirubah menjadi. Jadi ketika tahap awal mungkin kita belum paham ya, apa beda peraturan, apa beda keyakinan ya. Jadi ini contoh ketika dari peraturan dirubah ke keyakinan kelas. Bukan ini berwujud suatu keyakinan kelas, bukan ya. Artinya ketika berwujud suatu keyakinan kelas, mana-mana kalimat negatif ini dihapus Pak Arman ya. Jadi ketika tidak boleh datang terlambat dihapus ya, menjadi selalu berdisiplin. Ini saya tuangkan kenapa? Biar kita tahu perubahannya ya. Jadi paling di sini mungkin ya terkorelasi judulnya mungkin ya, karena antum sedang di luar. Jadi ketika contoh keyakinan kelas ya, kalau judul 3 ini ya salah, ini sebetulnya contoh perubahan dari peraturan ke keyakinan ya. Jadi yang kalimat-kalimat negatif tidak boleh itu kita ganti dengan kalimat positif. Di antaranya selalu disiplin, menjadi jujur ya, kemudian selalu menghargai orang lain ya. Itu jawabannya Pak Arman. Terima kasih Pak Madi atas jawabannya dan Pak tabayunnya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya lewat kolom chat atau yang ingin bertanya langsung silakan di raise hand.
Oke, baik Bapak Ibu, mengingat waktunya juga terbatas, kami kembalikan ke pemateri Pak Madi yang ingin melanjutkan ice breaking buat Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Anda. Jadi karena tadi dibuka dengan ice breaking ya Bapak Ibu, maka akan lebih sinkron saya izin tutup dengan ice breaking juga. Kalau tadi adalah tebak gambar, sekarang menghitung ya. Nah, menghitung ini tidak disarankan mengikutinya adalah guru matematika karena menghitungnya dengan strategi dan ini sepertinya pernah disampaikan dulu oleh Ibu Devi apa ya di hati kita. Saya perlu relawan 2 orang Bapak Ibu, please raise your hand untuk dapat bermain ice breaking ini. Adakah? Apa ini ice breakingnya Pak Madi? Deg-degan saya. Ice breakingnya Bu Naya. Penasaran Pak? Iya, penasaran ya Bu Nevi. Iya Pak. Ice breakingnya adalah ya, menghitung dari 1 sampai 20. Nah, ini battle 2 orang. 1 orang ya itu menyebutkan maksimal 2 angka. Misal saya dengan Bu Naya, saya 1, Bu Naya 2, 3. Kemudian saya lagi 4 dan seterusnya. Jadi boleh 1 angka, maksimal 2 angka. Yang menggapai atau menyebutkan angka 20 akan dapat reward dari saya Bapak Ibu. Motivasi eksternal. Jadi boleh 1, boleh 2 Pak ya, Pak Madi ya. Kok suaranya hilang ya? Iya Bu, dimulai dari angka 1, jadi per orang itu maksimal menyebutkan 2 angka, jadi boleh 1 angka ya. Kemudian hitungan maksimal itu sampai di angka 20. Siapa yang menyebutkan angka 20 itulah pemenangnya. Oh gitu. Ya, siap teman-teman, Bapak Ibu. Oke, langsung ya. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Naya berhitungnya. Oke. Saya sama siapa main nih Pak? Pak Bagus. Berdua aja? Iya, berdua aja. Sama saya, Bu. Oh. Nah, ini udah ngitung ini Pak Bagusnya, udah ngitung dia. Siapa Oke. dulu nih, Bu Naya atau saya dulu? Gimana Pak Madi? Boleh saya dulu. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Oke, Bu Naya ya pemenangnya. Ya, kita coba dua pasangan kedua ya. Setelahnya baru saya kasih tahu tipsnya. Ya, jadi untuk pasangan pertama pemenangnya Bu Naya. Boleh pasangan kedua Bapak Ibu? Please raise your hand. Ya, Ibu Novi satunya. Sama Bu Wanda. Ibu Wanda. Boleh, MC boleh ikut. Ya.
Oke, Pak. Silakan. Mau dimulai dari siapa? Silakan Ibu-ibu. Usit, Mbak Usit. Kita sweet dari jauh, sweet virtual. Bebas, Mbak Novi. Bebas. Oke, Novi dulu aja deh kalau gitu 1. Ya. 2, 3. Aduh. 2. 3, 4 ya berarti. 4. 5. 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12. 13. 14, 15. 16, 17. 18. 19, 20. Yeay, Bu Novi yang menang. Sip. Baik, Bapak Ibu, tipsnya ya ketika berhitung ini main strategi ya. Pak Bagus, Bu Wanda ya, main strategi semuanya juga. Kuncinya ini sebelum mencapai angka 20, ya ini siapa yang tersebut angka 17 dan itu berpotensi dialah menjadi pemenangnya. Karena langkah maksimal adalah 2 angka penyebutan. Jadi ketika sudah misalkan 17 sudah tahu no, ya, ini pemenangnya ya. Teman berikutnya kan maksimal menyebutkan 2 angka. 18, 19 berarti kita tadi yang bersangkutan 20. Yeay. Oke, thank you, Pak. Iya, you're welcome. Nah, sebetulnya kalau luring kita bisa battle guru matematika ya. Baik, itu saja ice breakingnya Bapak Ibu. Sudah selesai pemaparan kami. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada Pak Iswan yang selalu mensupport program-program sekolah termasuk program guru penggerak ini, kepada Bapak Ibu Wakah para SMT, kemudian khususnya kepada Ibu Novi yang sudah mengizinkan link Jimmitnya dipakai untuk kegiatan ini, dan tentunya teman-teman yang selalu antusias mengikuti Jimmit share budaya positif ini ya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, kemudian meluaskan, melapangkan rezekinya lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja ya Bapak Ibu yang bisa saya share pada kesempatan pagi menjelang siang yang barokah ini. Terima kasih atas antusiasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun atas kesalahan-kesalahannya, dan kita tutup ya Bapak Ibu akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah kasih rangkaian acara hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya Bapak Ibu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.